Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Cika Rutriana Putri dengan NIM akhir 083. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam ilmu viktimologi, yaitu ruang lingkup viktimologi. Ruang lingkup viktimologi, aspek psikologi korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Materi ini diambil dari buku Suatu Pengantar Viktimologi karya Dr. Haji Iwan Rasiwan SH MH yang menjelaskan bagaimana viktimologi tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan tetapi juga memperhatikan nasib dan kondisi korban. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan menelusuri 3 aspek penting dalam ruang lingkup viktimologi, yaitu yang pertama, aspek psikologis korban. Lalu, yang kedua, aspek sosial korban, dan yang ketiga, aspek ekonomi korban. Aspek psikologi dalam viktimologi menyoroti dampak mental dan emosional yang dialami korban akibat kejahatan. Ketika seorang menjadi korban, tidak hanya fisiknya yang terluka, tetapi juga jiwa dan perasaannya. Korban tidak mengalami trauma mendalam seperti rasa takut berlebihan. Korban bisa mengalami trauma mendalam seperti rasa takut berlebihan, kecemasan, depresi, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Misalnya korban pencurian, mungkin merasa tidak aman di rumah sendirian. Lalu korban kekerasan seksual bisa merasa malu, terus merasa bersalah, bahkan menutup diri dari lingkungan sosial. Menurut Dr. Iwan Rasiwan, aspek psikologis ini sangat penting untuk dipahami karena pemulihan korban tidak hanya sebatas hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi batin korban. Viktimologi kemudian hadir untuk memberikan perhatian khusus pada bagaimana korban bisa bangkit dari rasa trauma tersebut. Beberapa reaksi psikologis umum yang dialami korban antara lain, yang pertama, rasa takut berkepanjangan atau anxiety disorder. Lalu yang kedua, rasa bersalah yang tidak semestinya atau self-blame. Lalu yang ketiga, kehilangan kepercayaan pada orang lain. Lalu yang keempat, gangguan tidur atau mimpi buruk. Lalu yang kelima, post-traumatic stress disorder atau PTSD. Karena itu, pemulihan psikologis korban memerlukan pendekatan khusus seperti konseling, terapi, trauma, atau dukungan emosional dari keluarga dan lembaga sosial. Pihak aparat penegak hukum juga perlu memahami kondisi psikologis korban ini agar tidak memperparah luka mentalnya, misalnya dengan menghindari pertanyaan dan yang menyudutkan atau proses hukum yang tidak ramah ke korban begitu. Jadi aspek psikologis dalam viktimologi bukan sekedar membicarakan rasa sedih korban, tapi lebih dalam bagaimana sistem hukum masyarakat bisa berempati dan mendukung pemulihan mental korban secara menyeluruh. Sekarang kita masuk ke aspek sosial korban. Viktimologi tidak hanya melihat korban dari sisi pribadi, tetapi juga bagaimana lingkungan sosial berperan dalam proses terjadinya maupun pemulihan setelah kejahatan tersebut. Aspek sosial membahas hubungan antara korban dengan masyarakat di sekitarnya. Seringkali setelah menjadi korban, seorang justru mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya. Misalnya, korban kekerasan seksual seringkali mempermasalahkan dengan kalimat seperti dia yang menggoda duluan, atau kenapa berpakaian seperti itu. Padahal tidak ada satupun korban yang pantas disalahkan atas kejahatan yang menimpa. Inilah yang disebut victim blaming, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban. Fenomena ini memperparah penderitaan korban karena selain mengalami luka fisik dan luka mental, mereka juga dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Selain itu, kondisi sosial tertentu juga bisa menjadi faktor kerentanan seorang menjadi korban. Misalnya, kemiskinan yang membuat seorang mudah tertipu atau dieksploitasi. Lalu pendidikan rendah yang membuat mereka tidak memahami hak-haknya,
Selanjutnya atau lingkungan yang tidak aman seperti daerah dengan angka kriminalitas yang tinggi. Dr. Irawan Rasiawan Dr. Iwan Rasiwan menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam perlindungan korban. Masyarakat harus menciptakan budaya sosial yang empatik, mendukung, dan menghakimi. Lembaga sosial komunitas, bahkan media massa, perlu berhati-hati dalam menampilkan korban agar tidak mempermalukan atau menambah luka sosial mereka. Viktimologi mengajarkan bahwa pemulihan korban bukan hanya tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama. Kehadiran solidaritas sosial sangat menentukan seberapa cepat korban bisa bangkit dan beradaptasi kembali dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas aspek ekonomi korban. Aspek ini sering terlupakan, padahal dampak ekonomi bisa sangat besar terhadap kehidupan korban. Korban kejahatan sering mengalami kerugian material seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan akibat luka fisik, kehilangan pekerjaan atau pendapatan, bahkan beban biaya tambahan karena proses hukum yang panjang. Contohnya, korban pencurian, kehilangan alat kerja, korban kekerasan fisik harus membayar pengobatan mahal, korban perdagangan orang kehilangan sumber penghidupan, atau korban kecelakaan lalai pihak lain menanggung biaya pemulihan tanpa kompensasi memadai. Menurut Dr. Rasiwan, viktimologi menekankan pentingnya mekanisme ganti rugi dari pelaku kepada korban serta kompensasi dari negara bila pelaku tidak mampu mengganti kerugian korban. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan hukum untuk memulihkan kondisi korban agar bisa kembali hidup secara layak. Dalam praktik ini, banyak korban tidak mendapatkan ganti rugi yang adil karena sistem hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban. Karena itu, diperlukan peraturan dan kebijakan yang menjamin hak ekonomi korban, misalnya melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, dana kompensasi negara, dan pendampingan hukum gratis. Dengan demikian, aspek ekonomi dalam viktimologi menegaskan bahwa keadilan sejati tidak hanya diukur dari seberapa berat pelaku dihukum, tetapi juga dari seberapa besar hak-hak korban dipulihkan secara nyata. Nah, dari ketiga aspek tadi, psikologi, sosial, dan ekonomi, kita bisa melihat bahwa viktimologi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ilmu ini tidak hanya bicara tentang kejahatan, tetapi juga tentang manusia menderita akibat kejahatan. Menurut Dr. Haji Iwan Rasiwan, tujuan utama viktimologi adalah menciptakan keadilan yang menyeluruh, di mana korban tidak lagi dianggap sekedar objek dalam proses hukum, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, didengar, dan dipulihkan. Dengan memahami ketiga aspek ini, kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan korban, masyarakat lebih berempati, dan aparat penegak hukum bisa menegakkan keadilan dengan lebih manusiawi. Viktimologi mengingatkan kita bahwa setiap korban berhak untuk dipilih, bukan hanya untuk dikasihani. Setelah memahami pembahasan mengenai ruang lingkup viktimologi yang meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban, kita dapat menarik kesimpulan bahwa viktimologi merupakan cabang ilmu yang menempatkan korban kejahatan sebagai pusat perhatian utama dalam sistem hukum pidana. Viktimologi hadir untuk memperbaiki ketimpangan pandangan hukum tradisional yang selama ini lebih berfokus pada pelaku kejahatan dan mengabaikan penderitaan korban. Dr. Haji Iwan Rasiwan menegaskan bahwa korban bukan hanya objek pasif dari kejahatan, melainkan subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, didengar, dan dipulihkan secara utuh. Dalam konteks aspek psikologis, viktimologi mengungkapkan bahwa dampak kejahatan tidak berhenti pada luka fisik atau kehilangan materi, tetapi menimbulkan luka batin yang jauh lebih dalam.
Korban seringkali mengalami trauma, kecemasan, ketakutan, bahkan depresi berat akibat peristiwa yang menimpanya. Rasa tidak aman, mimpi buruk, dan hilangnya kepercayaan terhadap orang lain menjadi penderitaan jangka panjang yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Tidak jarang pula korban menyalahkan dirinya, merasa malu atau takut untuk melapor karena trauma yang membekas. Oleh karena itu, viktimologi mendorong sistem peradilan pidana untuk memiliki pendekatan yang ramah korban. Artinya, aparat penegak hukum, konselor, dan lembaga sosial harus bekerja sama untuk memberikan pendampingan psikologis, menjamin keamanan korban selama proses hukum, serta menciptakan prosedur yang tidak mengintimidasi atau menambah penderitaan korban. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi batin dan martabat korban. Selanjutnya, dalam aspek sosial, viktimologi menyoroti bagaimana lingkungan masyarakat dapat berperan sebagai faktor pendukung maupun penghambat dalam proses pemulihan korban. Seringkali korban justru mengalami tekanan sosial berupa stigma negatif, cibaran, dan penilaian yang tidak adil. Fenomena victim blaming, yakni kecenderungan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya, menjadi contoh nyata ketidakpekaan sosial yang memperparah penderitaan korban. Padahal masyarakat seharusnya menjadi ruang aman bagi korban untuk memperoleh dukungan moral dan sosial. Di sisi lain, aspek sosial juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa kondisi tertentu tidak seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan gender dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban kejahatan. Lingkungan sosial yang tidak aman, lemahnya solidaritas sosial, serta minimnya pemahaman hukum masyarakat juga memperbesar peluang terjadinya viktimisasi. Karena itu, viktimologi menekankan bahwa upaya perlindungan korban tidak bisa dilakukan secara individual, tetapi harus menjadi tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat memiliki peran yang harus melengkapi. Pemerintah harus menyediakan regulasi dan lembaga perlindungan yang efektif. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah harus menyediakan regulasi lembaga perlindungan yang efektif seperti LPSK, aparat hukum wajib bersikap dan empatik terhadap korban, sementara masyarakat harus membangun budaya sosial dan menghargai bukan menghakimi. Lalu dari sisi aspek ekonomi, viktimologi membuka kesadaran kita bahwa akibat kejahatan seringkali menimbulkan kerugian material yang signifikan. Korban bisa kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan kemampuan ekonomi untuk melanjutkan hidup. Dalam beberapa kasus, korban juga harus menanggung jawab biaya pengobatan, biaya hukum, atau biaya perawatan psikologis yang tidak sedikit. Sayangnya, aspek ekonomi ini sering diabaikan karena fokus sistem peradilan masih berkutat pada hukuman bagi pelaku. Dr. Iwan Rasiwan menekankan bahwa salah satu tujuan viktimologi adalah memperjuangkan pemulihan ekonomi korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah ganti rugi yang memberikan langsung oleh korban oleh pelaku kepada korban, sedangkan kompensasi merupakan bantuan diberikan oleh negara. Konsep ini mencerminkan bahwa keadilan restoratif di mana proses penyelesaian kejahatan tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga menyeimbangkan hak dan kebutuhan korban agar dapat kembali hidup secara layak. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya saling berkaitan erat. Trauma psikologis korban akan semakin berat apabila lingkungan sosial tidak mendukung, dan pemulihan sosial seringkali tidak efektif tanpa kestabilan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Lebih jauh lagi, viktimologi mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Ilmu ini mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa kejahatan meninggalkan dua sisi penderitaan, sisi moral
sisi moral karena pelanggaran hukum, dan sisi manusiawi karena ada seseorang yang terluka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.